nggak bisa saya tahan emosi saya dan saya sudah kayak kesetanan. Baik, kalau kalian tidak kasih duit saya ke Amerika, besok pagi ini rumah udah rata saya bakar dengan bensin. Saya bilang, banyak suasana telah berubah karena hukum dan tuntutan dunia. Sekarang saya dengan bapak saya, Bapak Gibson Saragi Sidabutar, yang kita akan wawancarai dengan mendengar cerita bapakku ini, karena dia adalah pionir yang pertama kali datang sini buat keluarga kami. nama saya Gibson Perlindungan Saragi, lahir di Tigadolok, Kabupaten Simalungun, Pematang Siantar. Kita jelaskan kalau mamanya ada yang bertanya Saragi apa, maka kita bilang Saragi Sidabutar dari Panahatan. Udah berapa lama di Amerika, Pak? Di Amerika sejak tahun 17 Agustus 1993. Dari tahun 93. Kurang lebih 31 tahun. 31 tahun, guys. Lama juga ya. Nah, berarti 31 tahun pertama kali Bapak datang ke sini waktu itu umur berapa? Kurang lebih kira-kira umur 35-an lah. 35. Sebelum tahun 92 sudah ada ngajak teman ke Amerika ini, katanya hidup di Amerika ini bagus. Cuman yang mengajak itu juga belum ke Amerika. Yang saya didorong-dorong mau ke Amerika nggak masuk akal. Sedangkan yang ngajak itu orang ada, anak sesada, yaitu anak pendeta Aritonang, pendeta Advent Aritonang, teman sekolah di West Java, Sukabumi waktu SMA. Saya didorong-dorong pergi ke Amerika kamu, karena pada saat itu saya kerja supir taksi KTI, Koperasi Taksi Indonesia. Mungkin dia melihat saya kasihan teman ini karena kerja 24 jam sampai badas kurus, hanya mencari setoran aja kadang-kadang kurang. Kemudian saya nggak tanggapi karena dia sendiri nggak pergi ke Amerika. Ternyata setelah saya tahu sampai sekarang dia nggak bisa masuk ke Amerika, karena ke Amerika itu masuk di samping untung-untungan bisa atau nasib, harus dibekali dengan beberapa uang atau materi, harus ada. Karena pada saat itu uang harus ada di bank paling sedikit 10 atau 20 juta sebagai tanda bukti bahwa kita itu orang berada di Amerika, di Indonesia. Oh, jadi kayak semacam jaminan lagi. Jadi mengapa waktu itu nggak tanggapi, gimana mau makan aja susah, dari mana 10 juta atau di bank habis setoran aja cukup paling 30 atau 20 ribu satu hari bawa ke rumah, itu untuk hidup aja udah kurang. Jadi nggak pernah ada kesempatan. Bapak datang ke Amerika ini diajak sama orang Ya, tadinya, jadi bukan kemauan Bapak sendiri dong pertama-tama pada mulanya. Sebelum diajak orang ke Amerika, Bapak ada sempat kepikir, aku mau ke Amerika nih gitu? Sebelum tidak ada. Sebetulnya saya ke Amerika bukan karena dorongan dia, karena dorongan betapa 10 tahun supir taksi tidak pernah ada uang lebih dari 300.000 di kantong setiap bulannya. Itu juga bulan berikutnya udah habis lagi. Begitulah kehidupan supir taksi atau kita bilang yang tidak mempunyai pekerjaan tetap di Indonesia. Jadi karena kesakitannya inilah, jadi saya minta modal, saya mau ke Amerika. Tapi karena prinsip orang tua saya, kalau sudah menikah bukan tanggung jawabnya lagi.
Jadi saya tidak dikirim ke Amerika karena sudah berkeluarga, sudah punya 3. Jadi pupuslah harapan saya ini. Tapi karena saya dari kecil kondektur waktu masih SMP, SD, SMA masuk karena bapak saya sendiri adalah supir bus Saudara di Jakarta. Jadi pada saat liburan saya selalu jadi kondektur, membantu orang tua untuk menghidupi adik-adik saya yang ada 7 orang. Jadi pada tahun 1971 dari Kampung Tiga Dolok Balata pindah ke Jakarta tahun 71. Dan orang tua saya atau bapak saya supir angkot, duitnya juga pas-pasan. Akhirnya disuruhlah kami kondekturnya, saya setiap ada hari libur jadi kondektur bus saya waktu kecil, sambil kalau sudah masuk sekolah masuk sekolah. Tapi kalau setiap libur hari Senin, hari Minggu, hari Sabtu selalu saya ikut kondektur bus. Jadi pada waktu dijual rumah ini, orang tua saya katakan, kamu sudah kawin, itu bukan tanggung jawab saya. Saya tahu bukan tanggung jawab saya, tapi bagian saya rumah kalian jual ini sebagai saya dulu yang membantu kondektur di mana? Oh, tidak ada lagi, udah habis waktu uang sekolahmu. Lah, orang itu kau sekolahkan juga, kenapa orang itu kau kirim memang? Oh, tidak ada lagi. Oke. Akhirnya saya sendiri sudah nggak ada sudah nggak bisa saya tahan emosi saya, dan saya sudah kayak kesetanan. Baik, kalau kalian tidak kasih duit saya ke Amerika, besok pagi ini rumah udah rata saya bakar dengan bensin. Saya bilang begitu sama bapak saya, sama bapak saya dan sama mama saya. Akhirnya karena mereka mungkin melihat muka saya sudah berserius, akhirnya ya udah kasihlah itu uangnya katanya. Baru dikasih uang untuk ongkos saya ke Amerika, itu pun pas-pasan ongkosnya. Jadi memang saya sudah berniat kalau mereka tidak kasih, saya sudah siap penjara dan saya akan bakar mereka itu. Saya yang berjuang dari kecil kok, sejak dari kecil saya orang tua mencari uang, saya yang mandiin, saya yang cebokin, saya yang masak di rumah. Di Jakarta juga begitu. Mana kenapa sampai saya yang menderita, orang itu enak aja, kenapa jadi orang itu yang lebih apa? Makanya dikabulkan ke Amerika ini sebagai turis waktu itu, jalan-jalan. Jadi Bapak ada berapa bersaudara? Kami ada 8, berarti saya sama saya 8. Nah, jadi tadi Bapak bilang adik-adik Bapak ke Amerika dulu gitu sebelum Bapak. Mereka dulu dikirim orang tua. Nah, jadi mereka adik-adik Bapak datang ke Amerika, terus Bapak pengenlah ke Amerika juga gitu kan? Pengen ke Amerika karena susahnya hidup di Indonesia. Oh gitu. Jadi selama 10 tahun penghasilan Bapak sebagai supir taksi itu paling banyak berapa Pak? Itu di Indonesia? Wah, udah dibilang paling banyak 300 satu bulan. 300.000? 300.000 sisanya. Atau dan ini bulan berikutnya udah habis lagi tuh. Ini waktu tahun berapa ini Pak? Tahun 90-an lah, 80-90-an. Bapak saya mulai supir taksi tahun 1082 supir taksi. 1082 81 kira-kira begitu. Sampai tahun 1993 sampai bulan 8 akhirnya saya ke Amerika. Nah, sebelum ke Amerika pas mau Bapak datang ke Amerika kan harus ngambil visa tuh kan ya. Amerika kan harus pakai visa kan, nggak bisa begitu ngajukan visa langsung dapet atau gimana ceritanya? Nah pada saat itu ada agen bisa menolong, katanya memberikan visa ke Amerika. Saya bilang nggak mau saya bilang, tapi karena bapak saya ngotot, karena mereka sudah
meminjamkan uang pada saya, memberikan uang pada saya, ya saya turutilah. Ternyata orang yang menolong itu bukannya masuk ke dalam, hanya sebagai diantar di pintu, dan mereka memberikan pengarahan. Kalau ada pertanyaan begini jawabnya, kalau ada pertanyaan. Ternyata pengarahannya itu satu pun nggak ada yang ditanya. Jadi saya bingung jangan jawabnya karena nggak ada pengarahan. Yang ditanya itu nggak ada pengarahan, ya gagal saya pertama ke Amerika ini. Jadi pertama kali coba gagal lewat agen. Gagal. Akhirnya waktu itu bayar ke agen dong. Bayar pada saat itu cuma murah. Berapa? Pada saat itu sudah besar, mungkin itu 100.000 rupiah. 100.000 rupiah berarti kayak kalau uang sekarang tuh sekitar berapa banyak? 1 juta, 2 juta, 3 juta? Ya mungkin ada 1 juta lah, itu zaman dulu. 1 jutaan ya? Iya. 1 jutaan. Oke. Terus gagal tuh. Nah pas gagal, Bapak putus asa atau lanjut? Wah, saya ini jarang putus asa. Cuman setiap time ya berpikir. Setiap kegagalan saya itu sampai nggak bisa ke tempat tidur. Kegagalan apapun itu selalu saya bawa ke tempat tidur. Kadang-kadang bisa jadi nggak tidur sampai jam 2 pagi. Apa yang saya tidak bisa sukses selalu saya bawa ke tempat tidur. Saya berpikir, wah gagal. Akhirnya karena ke kedutaan itu dulu kita itu harus rapi, pakai dasi, emas banyak. Saya orang-orang kaya lah. Oke. Jadi udah apa itu begitulah banyak hal. Karena sudah banyak orang Indonesia yang begitu, yang banyak dulu juga dari agen ini. Cuman ya nasib saya mungkin sial ya. Akhirnya dan pertanyaan yang ditanya nggak sesuai dengan pengarahan ya gagal. Tapi akhirnya besoknya itu saya pergi lagi ke kedutaan dengan sandal jepit, dengan baju kaos oblong. Akhirnya saya pergi di sana marah-marah di kedutaan Amerika. Satpamnya, maka saya ada apa nih? Begini saya bilang, oh coba ulang lagi katanya. Baru saya ulang lagi, sebulan kemudian saya ulang dan saya ditanya, kamu sudah pernah di interview di sini? Ya saya sudah pernah, karena saya nggak ganti nama. Menurut saran-sarannya harus ganti nama supaya jangan ada data-datanya di situ. Tapi saya nggak mau ganti nama. Akhirnya dengan kegigihan, dengan berbagai cara dan nasib dan doa semua, ya akhirnya tahun 93 bulan 8 17 Agustus 93 saya berangkat ke Amerika. Jadi kedua kali Bapak mengajukan dapat visanya. Dapat visa. Bukan lewat agen gitu. Bukan lewat agen. Bapak akal-akalin sendiri. Saya berusaha sendiri. Karena orang Batak ya, jadi banyak taktiknya gitu ya. Ya akal-akalin. Indonesia saya tukang ngurus surat-surat, tukang agen segala macam, bikin SIM tanpa dites, ngajarin mobil apa segala bisa sekerjaan. Kok ini saya nggak bisa. Untuk saya sendiri nggak bisa. Makanya saya berpikir 24 jam bagaimana tekniknya supaya bisa laksanakan, dan ternyata dengan kegigihan, usaha yang keras, dan tentu dengan doa anak-anak semua, dengan istri pada saat itu ya saya sampailah di Amerika. Datang ke sini dengan visa apa tuh Pak? Visa turis. Visa turis. Setiap sini visa turis. Jadi ke Amerika itu harus visa turis, jangan kecuali kita orang kaya ada visa bisnis kan, jadi Ya. turis. Jadi visa turis yang ada di sini. Nah, pas datang ke sini pertama kali, bahasa Inggrisnya Bapak jago nggak? Waduh, bingung, nggak ada tahu, cuman how are you aja. Biarpun kita sempat kuliah di Indonesia karena bahasa Inggris itu grammarnya yang dipelajari, tapi kalau conversationnya nggak ada di Indonesia itu, biarpun universitas, jadi nggak bisa bahasa Inggris. Makanya setiap mau belanja ke toko bingung, mau beli sesuatu apa itu namanya, kita mau tunjuk, cari-cari kita nggak tahu di mana. Yang punya toko bingung cari apa, saya juga nggak bisa jawab mau cari apa karena bisa nggak tahu bahasa Inggris. Kacau balau lah, susah. Jadi bahasa Inggris
di sekolah sama bahasa Inggris percakapan sehari-hari lain kan ya. Ya, ini apa, bahasa Inggrisnya Amerika ini bahasa Inggris conversation. Ya. Jadi logatnya dan arti kadang-kadang apa ya, bilang bahasa Inggris nggak seperti Inggris England sana, jadi beda kayaknya. Jadi kita juga yang bersekolah dengan yang Amerika ini agak lain, Ya. kurang mengerti. Nah, pas Bapak udah dapat visa nih, visanya dikasih berapa lama tuh Pak? Waktu di Amerika ini Enggak, waktu pas dapat mengajukan dikasih visa berapa lama? biasanya 5 tahun itu, 5 tahun. 5 tahun itu biasanya. Nah, nanti baru sampai di Amerika ada yang dikasih cepat 3 bulan atau 2 bulan, ada yang 6 bulan paling tinggi. 6 bulan, pada saat itu saya dapat 6 bulan. Oke, now fast forward maju ke depan pas sampai di Amerika, kesannya gimana? Waduh, kedebuk juga, karena di peraturan imigrasi Amerika itu, kalau Anda sudah dikasih visa dari negara kalian, belum tentu bisa masuk ke Amerika. Ya. Jadi nggak jaminan. Jadi kalau kita salah ngomong di di airport, bisa dipulangkan pada saat itu juga ke Indonesia atau ke negara lain. Oh gitu. Jadi kita harus hati-hati juga ngomong. Jadi meskipun dapat visa di Indonesia, udah dapat nih visanya, tapi pas datang ke Amerikanya belum tentu bisa masuk. Belum tentu bisa masuk. Kalau kita karena setiap pengunjung itu kan interview, ngapain? Jalan-jalan, terus tinggal di mana? Tinggal saudara. Kalau tinggal saudara dibilang langsung dia apa itu? Blacklist. Karena bisa dipulangkan. Karena menurut interview saya dengan penjelasan petugas di Amerika ini, apa itu di Indonesia dulu, bahwa mereka itu kalau sudah memberikan visa, mereka saring benar-benar. Dan kalau mereka itu sudah memberikan, mereka itu sudah 50-50 rela untuk tinggal di Amerika. Makanya supaya jangan sampai tinggal di Amerika, mereka itu menyaring benar-benar. Jadi kalau kita salah ngomong, udah pulang lagi ke Indonesia dari sempat turun dari keluar dari bandara, suruh pulang lagi ke Indonesia. Kalau salah ngomong, jadi ya harus hati-hati juga. Harus hati-hati ya. Nah, pas datang ke Amerika nih, visanya visa turis. Berarti kan niatnya bukan turis dong, niatnya kerja atau apa gitu kan ya? Gimana? Bapak langsung dapat kerjaan atau bagaimana? Niat sih jalan-jalan, cuma ya karena dilihat berpikir di Indonesia sudah 10 tahun lebih super taxi, nggak ada hasilnya, habis begitu aja. Sementara badan 24 jam dipergunakan tapi duit nggak ada, ya akhirnya menetaplah di Amerika ini. Wah, susah karena ya bahasa Inggris nggak ada. Ya pertama kerja di restoran Cina lah, nggak butuh bahasa Inggris karena cuci piring toh. Oke. Tapi karena saya sudah dari umur 7 tahun udah ke sawah nyangkul, Ya. cuci piring, jaga adik, pekerjaan di restoran itu sebagai sama supir taksi, kerja 24 jam. Berat apapun pekerjaan di Amerika ini nggak ada apa-apanya kalau kita orang kerja keras di Indonesia, kecuali kita orang kaya di Indonesia ya, atau orang berada, itu berat. Tapi kalau kita ini dari supir, dari pemula, tak ada apa-apanya kerja di Amerika ini. Begitu sampai di Amerika, habis selesai jalan-jalan terus dapat pekerjaan pertama, berapa lama? Kalau itu nasib-nasiban juga. Kalau saya waktu itu dapat baru 6 bulan kemudian. 6 bulan. Jadi ada orang ada orang langsung kerja juga ada, karena ada juga di sini orang Indonesia punya perusahaan housekeeping Ya. Kalau mereka itu orang sepertinya rapih,
apa gitu sehat. Nah, mereka terus diajak di perusahaannya itu. Kebetulan saya kan kurus, datang dari Indonesia banyak rambut, kurus berteksi, jadi mereka juga yakin saya bisa kerja keras. Ya. Jadi mereka nggak hiring saya sampai pada hari itu. Bosnya itu kalau diurut-urutin masih dekat dengan saya, masih Saudara. kakak adik, masih empuk. Masih saudara. Ya, tapi mereka melihat saya mungkin Jadi kurang membantu lagi tuh. orang membantu. Jadi di Amerika ini kadang-kadang bukan saudara yang membantu, teman-teman yang banyak membantu. Jadi kalau kita ada teman dekat dan kita pemanya datang ke Amerika ini, lebih bagus itu daripada saudara sendiri yang kita kunjungi. Oh gitu. Ya. Jadi pekerjaan bapak pertama cuci piring gitu kan? Piring di restoran Cina. Nah, itu dapatnya dari temen. Itu dari teman, dari agent. Ada juga pada saat itu ada agent Cina. Jadi kita ya pada saat itu masih banyak pendatang. Seperti sekarang sudah agak susah prosesnya. Kalau zamannya itu pendatang masih banyak datang. Jadi satu sama lain memberikan informasi. Nah kan itu 6 bulan nggak kerja kan? Nggak kerja 6 bulan. Nah jadi 6 bulan kan berarti kalau nggak kerja kita mesti makan, mesti ada kebutuhan kehidupan sehari-hari. Itu duitnya dari mana? Apakah bapak bawa bekal dari Indonesia, duit, atau pinjem dulu di sini atau gimana itu? Oh enggak, kan tadi kan sudah ada adik. Ada adiknya gitu. Jadi saya numpang dulu sampai dapat kerjaan di rumah adik ini. Nah itu, jadi tapi karena sudah dapat kerjaan, itu pun kerjaan saya sendiri yang cari, bukan adik atau bukan apa. Karena mereka nggak ada waktu untuk mencari kerja untuk kita, karena mereka kerja boleh dibilang 6 hari seminggu. Jadi 1 hari itu istirahat, benar-benar mereka istirahat. Jadi saya mencari kerja sendiri dengan informasi dari teman-teman sama perantau. Jadi dibantu sedikit lah sama adik-adik bapak gitu ya? Dibantu hanya menerima tempatnya, menyediakan tempat aja. Jadi kalau ada teman bersedia menyediakan tempat di Amerika, itu boleh dilakukan. Nah, pas 6 bulan ini Pak, kan 6 bulan tuh nggak dapet pekerjaan pertama, 6 bulan setelah datang, pernah ada nggak kayak rasa wah mau balik aja lagi nih ke Indonesia, ini kayaknya nggak cocok gitu? Ada nggak? Nggak ada, karena selama 10 tahun supir taksi nggak ada hasilnya. Jadi saya mau bertahan sampai sedikit 10 tahun di Amerika ini. Oh jadi sudah ada tekad sedikit 10 tahun. Ada nggak ketemu apanya? Ternyata setelah setahun kerja di Amerika ini 6 bulan kan? Ya. Berarti 6 bulan sudah kerja, ya bisa saya kirimlah ke Indonesia. Pada saat itu sudah lumayan itu. Kalau saya kirim 2 juta pada saat itu 1 bulan, sudah hebat itu di Indonesia. Karena gaji pegawai negeri pada saat itu cuman, kalau nggak salah cuman 300 atau 400 ribu 1 bulan. Oh gitu. Jadi bisa ngirim 2 juta gitu. 2 juta sebulan. Sementara gaji pada saat itu masih 300-400 ribu, atau katakanlah 600 ribu sebulan. Untuk seorang pegawai negeri di Indonesia 2A 2B itu atau 3A itu paling antara 600 ribu sebulan. Nah terus kerja di restoran berapa lama? Restoran 3 tahun atau 2 tahun kurang lebih. 3 tahun 2 tahun 2 tahun sampai 3 tahun lah. Habis dari restoran terus kerjaan bapak apa? Ya di restoran saya karena ada teman yang ngajak kerja di rumah sakit dan harus ngambil skill CNA, namanya itu skill CNA certificate assistant certificate nurse. Jadi kita itu semacam perawat lah di Indonesia.
kayak Itu sekolah itu antara 3 bulan itu oh gitu. Jadi dari restoran. restoran itu, jadi tahun berapa tuh pas jadi dapat sertifikat perawat itu? Kayak 3 tahun, kalau 93 sini mungkin 2 tahun di restoran. 95 jadi 2 tahun saya restoran. 2 tahun. Jadi dari tahun 95 sampai sekarang pekerjaannya masih perawat asisten gitu ya. iya. Kenapa dari supir taksi ke restoran terus ujung-ujungnya akhirnya jadi asisten perawat? Kenapa milih asisten perawat? Katanya, Pak. Salah satu adalah cari kerja gampang karena banyak lowongan Jadi perawat itu perawat. Terus yang kedua, kita bebas hari apa kita kerja. Jadi jadi kalau di restoran itu 6 hari seminggu 12 jam, jadi nggak ada waktu lagi dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam ya. Jadi nggak ada waktu untuk rileks, pulang kerja tidur, nggak ada lagi 1 hari. Bimus cuma 1 hari. Jadi kalau kita di nurse atau CNA itu kita masuk jam 6 pagi, pulang nanti jam 2. Dari jam 2 sampai jam pagi lagi nanti masih bisa kita menggunakan waktu itu untuk apa aja lah. Pokoknya kita lebih banyak waktu kita kalau kita kerja di hospital daripada kerja di restoran Cina. Selama Bapak jadi di Amerika kan udah 2 tahun, 30 berapa? 31 tahun lah. Pengalaman atau cerita, wah Amerika ternyata kayak gini, atau wah Amerika tuh kayak gini? Ya, yang pertama enak lah, nggak ada buruknya di Amerika. Enaknya banyak. Jadi kalau kita lihat lagu Kus Plus, bukan lautan hanya kolam susu, katanya itu saya kurang sependapat. Karena di Indonesia itu boleh dibilang 80% penduduknya itu jarang minum susu. Karena jangan minum susu. jarang, karena jangankan beli susu, beli beras aja nggak ada uang. Maka di Amerika jadi nggak ada penyesalan saya datang ke sini. Itu yang pertama. Yang kedua, kerja nggak seberapa berat kalau dibandingin kerja di Indonesia. Kerja di Indonesia sudah kerja berat, belum tentu dapat duit. Di sini kalau udah kerja katanya udah duit semua. Nah kalau dirupiahkan lagi udah makin gila lagi gaji kita di sini. Bisa gaji kita sini bangsa-bangsa 70 juta 1 bulan. 70 juta 1 bulan. Nah, 70 juta 1 bulan kalau kita kerja keras di Indonesia, dari mana 70 juta? Saya dengar sekarang cuma 5 juta tarafnya gaji di Indonesia, 5 juta. Itu 70 juta tanpa pendidikan yang mapan gitu ya? Tanpa pendidikan mapan, yang penting kita mau ada kerja keras saja. Bisa dapat itu 70 juta asal ada kemauan. Di Amerika ini pokoknya kalau kita kerja keras nggak takut kerja, pekerjaan selalu ada dan kita tuh nggak akan kelaparan lah gitu ya. Ada kelaparan, cuman ya itulah harus sekali merantau, harus merantau, jangan ada tantangan sedikit langsung angkat tangan ngeluh. Karena dimanapun, bayangnya di Indonesia kita cari kerja bisa 10 tahun nggak bisa dapat kerja. Itulah sakitnya. Kalau di sini paling lama 6 bulan 1 tahun nganggur umpamanya. Berobat ke dokter gratis kalau kita nggak punya uang. Kalau kita sakit nggak ada ditanya ada uangmu apa tidak. Coba kalau di Indonesia, saya udah punya pengalaman Indonesia itu nggak ada duit, tunggu dulu Pak, dokternya lagi sibuk. Ada dulu teman kayak gitu, merantau pulang ke Indonesia, sakit anaknya harus begini begitu begini, nggak mau. Yang teman saya ini hanya dibawa ke Amerika, dikasih tunjuk obat yang dikasih dokter ini berbeda, dikasih obat yang nggak ada hubungannya penyakitnya ini. Jadi saya nggak menuduh, tapi ini kenyataan. Jadi di Indonesia itu banyak dokter jadi pedagang, supaya ada pemasukan. Kasih itu obat-obat nggak penting, nggak ada urusannya sama penyakit itu,
Akhirnya supaya laku dia dapat ini. Itu kenyataan, karena ada orang Indonesia datang pergi ke pulang ke Indonesia, dokternya ditanya di Amerika ini obat apa nih, oh ini obatnya apa, pokoknya nggak sesuai dengan penyakitnya. Jadi itulah pengalaman apa dokter-dokter Indonesia. Ini kan kita lagi di mobil Bapak nih, interviewnya. Jadi kalau perantau datang ke sini bisa dapat mobil atau dapat SIM itu bagaimana? Waktu dulu Bapak datang? Ya dites dulu ya, dulu kan orang turis juga dikasih apa SIM, driver license dikasih, karena untuk turis itu masih sedikit 6 bulan, jadi dikasih apalah. Dulu belum begitu ketat peraturan di Amerika, sekarang udah ketat, udah makin banyak yang datang, hanya mereka review atau perbaharui peraturannya gitulah. Jadi pada saat saya ke Amerika ini langsung dapat SIM pada saat itu, karena saya kan sudah tes, jadi saya langsung lulus saja dikasih. Nah, agak beda nggak tuh Pak? Bawa mobil di Indonesia dulu sama pas Bapak datang sini bawa mobil sini, jalannya atau Ya, peraturannya beda, tapi kalau kita sudah profesional bawa mobil di Indonesia, paling bedanya itu di 1-2-3 jam lah. Agak kagok, karena kita biasanya di sebelah kiri, ini sebelah kanan, kayak gitu kan. dia menyesuaikannya sekitar paling 3 jam. paling lama. Kalau orang profesional ya. Ya. Tapi kan banyak orang di Amerika ini, orang Indonesia di Amerika ini nggak punya mobil di Indonesia, jadi mereka ada ini semua pada bingung, susah dapat SIM-nya. Kalau Jadi saya kan langsung mereka super taxi, langsung aja paling lama 2-3 jam lah mahir semua. Di Indonesia dulu orang-orang mau mobil motor aja yang baru aja udah hebat gitu. Nah, pernah nggak Pak pertama-tama kali datang sini bawa mobil terus sempat kena tilang gitu sama polisi atau apa? Koreknya atau di stop polisi gitu? 1 bulan saya di sini langsung udah di stop polisi dulu. 1 bulan stop polisi? Ya, karena saya Takut atau gimana tuh? saya mau mobil, tapi SIM nggak ada. SIM saya nggak ada, yang ada SIM internasional. Kita nggak pernah belajar peraturan di Amerika ini, ya kita mau kena jidatnya aja. Nggak taunya salah. Jadi pada saat itu mau lihat-lihat alamat teman di kompleks. Nah kalau di Indonesia kalau di stop polisi kan lo berhenti di depan, Iya. ini di belakang, saya nggak perhatikan di belakang, dan akhirnya saya dipakai mic, berhenti katanya stop, pas saya lihat mic apa itu kok ada berisik, saya lihat polisi di belakang. Lalu saya keluar, Jadi di berhenti pakai speaker keras gitu. pakai keras, karena lampunya saya nggak perhatikan, itu lampu yang nama siang-siang lampu begitu jelas kan. Lampu itu lampu apa? Lampu kayak- Polisi. Oh, lampu kayak belang bir gitu ya. Ya, lampu juga nggak perhatikan saya. Kalau saya mau cari alamat mana, akhirnya saya berhenti katanya. Saya berhenti dan saya keluar seperti salam Indonesia. Langsung jangan keluar, nanti saya tembak katanya. Waduh. Nah, ini kok bingung. Akhirnya saya keluar juga, dipanggil lah polisi yang bahasa Melayu. Bahasa Melayu. Polisi Melayu, bukan Indonesia. Ada polisi Melayu waktu itu? Ya dipanggil lah, karena saya bilang Indonesia, dipanggil lah polisi Melayu. Terus Akhirnya dia bilang, dia orang Indonesia juga atau bukan? orang Melayu. Orang Melayu. Iya. Melayu Malaysia atau Melayu? Kalau Malaysia lah, Oh, Malaysia. logatnya itu logat Malaysia. Oh, jadi bukan orang Indonesia tapi karena bisa Iya, ngerti lah Indonesia, satu bahasa. Agak ini. Tapi kurang apa juga, kurang kena kan akhirnya. Bapak mau kemana katanya? Akhirnya saya bilang saya mau cari rumah. Mulai tadi sudah dibikin lampu, kenapa nggak berhenti? Saya nggak perhatikan itu kalau lampunya itu. Kenapa kamu keluar dari mobil lah? Kenapa di Indonesia di kampung kami itu kalau diapok polisi kami keluar? Oh enggak, di sini ditembak nanti kamu katanya. Wah, akhirnya saya bilang
Maaf lah, saya nggak ngerti ini Amerika, saya jalan-jalan kok di Amerika ini saya nggak tahu peraturan, saya bilang. Nah, Mau kena lagi kena tilang nggak tuh atau nggak dikasih lepas aja gitu, karena kan saya nggak berbuat salah kan. Karena ada yang laporan aja curiga ngeliat saya. oh, jadi dikasih dilepas lah gitu ya. Lepas aja gitu. Nah, Cuma dia nasihat, hati-hati kalau lain kali kalau di stop polisi berhenti nih. Kayak ini. pertama kali dapat tilang gimana reaksi bapak, kayak apakah sama kayak Indonesia atau beda? Oh beda. Bedanya gimana? Kalau di Indonesia kan dapat tilang, kita sudah mengerti lah. Indonesia masih bisa damai. Itu Uang damai. uang damai istilahnya. Di sini ada nggak kayak gitu? Oh di sini jangan coba-coba. Mana berani kita bahasa Inggrisnya masih belepotan, bagaimana kita ada itu, bagaimana kita belum kasih situasi sini mau kasih duit bagaimana? Jadi nggak ada uang damai gitu ya? Nggak ada tuh uang damai, sampai sekarang sih nggak ada uang damai. Saya lihat saya 31 tahun di sini nggak ada uang damai. Sekarang udah 31 tahun, apakah statusnya masih turis atau udah beda? Oh, enggak tuh, kan saya bawa anak saya dulu ke sini, bawa anak masih umur 14-13, mereka kawin dengan American citizen. Setelah mereka kawin sama American citizen, mereka di-apply istri-istrinya. Ya. Setelah ada anak ini di-apply jadi green card, 5 tahun kemudian kan bisa jadi citizen. Walaupun anaknya citizen, kalau nggak ada kerjaannya nggak bisa nge-apply bapaknya. Gimana mau nge-apply bapaknya, dia aja nggak kerja, kan begitu. Ya. Jadi jangan ada orang-orang Indonesia mau kawin dengan American citizen tapi kerjaannya nggak ada. Kalau nggak ada penghasilan tetap, pemerintah Amerika nggak mau ngasih surat-surat. Jadi sekarang bapak udah citizen atau kartu hijau? Oh masih kartu hijau. Kan cerita-cerita semua perantau datang ke Amerika ini kan beda-beda ya gitu kan. Ada yang nyesal, ada yang pengen balik lagi ke Indonesia, ada yang macam-macam lah. Ada nggak pernah bapak ada kayak berat juga kerja di sini, nyesel atau apa gimana? Ini kalau di orang kerja keras di Indonesia tidak akan pernah menyesal jatuh ke sini. Tapi kalau di kantoran dari Indonesia datang ke Amerika mungkin merasa berat. Jadi target bapak dulu 10 tahun di Amerika ternyata lewat. Dari 10 tahun itu udah lebih lama di sini, ya ada hasilnya selama merantau ke Amerika ini gitu. Oh, banyak sekali, udah 1000 derajat lah. 1000 derajat, Iya. banyak banget 1000 derajat. Ya kalau saya tinggal di Indonesia dulu, saya percaya sudah meninggal saya. Yang pertama. Yang kedua, kalau saya di Indonesia dulu, anak saya jamin hidupnya tidak akan sukses. Bagaimana? Sementara di Indonesia kan banyak tenaga kerja. Ya. Nah, kalau ada duit mungkin menyogol lain-lain atau bikin perusahaan. Ini kan soal supertaxi, dari mana duitnya? Jadi jangan-jangan 50% itu sudah jadi supertaxi lagi kan gitu. Jadi sementara sekarang anak-anak saya di sini sudah pada berdikari, ada yang polisi, ada yang di restoran, ada yang macam-macam. Jadi udah 1000 derajat lah. Ya. Jadi saya sangat bersyukur saya bisa sampai ke Amerika ini. Untuk misalkan ada orang Indonesia yang pernah mikir mau datang ke Amerika atau niat mau datang ke Amerika, saran atau pesan bapak yang bapak bisa kasih ke mereka kira-kira apa tuh pak? Kalau mau hidup lebih lama, datanglah ke Amerika ini. Kalau mau hidup lebih lama. Satu. Yang kedua, kalau mau keturunannya lebih bagus, datanglah ke Amerika ini. Keturunan maksudnya keluarganya gitu. Keluarganya. Jadi karena di sini kan sekolah semua free. Itulah surganya dunia, Amerika ini. Amerika ini surganya dunia. Ya, jadi kalau surga di kitab suci kita belum tahu, tapi kalau kita yang tahu surga dunia ya di Amerika inilah. Kenapa saya bilang surga dunia? Apapun yang kita mau bisa kita dapat. Ya. Itu surga dunia. Apa yang kita mau bisa dapat, kita mau bisa dapat.